Film ini dibuka dengan sekilas potret kehidupan dunia gangster yang dijalani oleh tiga sahabat, yaitu Jimmy Conway, Henry Hill, dan Tommy DeVito. Meski begitu, cerita utamanya berpusat pada Henry Hill, dengan memperlihatkan bagaimana kehidupannya sebelum ia benar-benar terjun ke dunia kriminal tersebut. Kita kembali ke tahun 1955 di New York. Diperlihatkan seorang remaja yang bernama Henry Hill yang besar di tengah lingkungan imigran Italia, tepatnya di Brooklyn. Saat kebanyakan anak seusianya bermimpi menjadi dokter atau pilot, Henry justru memiliki pandangan yang berbeda. Ia lebih tertarik pada kehidupan para tetangganya yang terlihat berkuasa dan bebas, bisa bertindak sesuka hati tanpa takut ditegur. Baginya gaya hidup seperti itu jauh lebih menarik dan membanggakan dibandingkan jabatan setinggi presiden Amerika. Ternyata tetangga Henry tersebut merupakan anggota kelompok gangster yang sangat disegani di wilayah itu. Mereka sering berkumpul di sebuah kedai pizza milik Tudy Cicero. Tudy sendiri adalah adik dari sang pemimpin gangster yang bernama Paulie Cicero. Kakak beradik ini memiliki perawakan yang sama-sama tambun dan sangat berpengaruh di lingkungan tersebut. Tak disangka suatu ketika, Henry mendapat tawaran kerja di kafe Tudy Cicero. Ia pun merasa seolah mendapat durian runtuh. Dalam bayangannya ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan rasa hormat dari tetangganya. Kesempatan mencicipi setir Cadillac dan tentu saja alasan sempurna untuk melarikan diri dari rutinitas sekolah. Sementara itu kabar tentang Henry yang telah bekerja dan menerima gaji akhirnya sampai ke telinga sang ayah. Namun di saat yang bersamaan, ayahnya juga menerima surat dari pihak sekolah yang mengungkapkan bahwa Henry sudah berbulan-bulan tidak masuk sekolah. Mendengar hal itu, emosinya memuncak dan tanpa pikir panjang, ia langsung meluapkan amarahnya kepada Henry saat itu juga. Merasa jera dan kapok, Henry pun memutuskan untuk menemui Tudy dengan niat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun di luar dugaan, alih-alih memberhentikannya, Tudy justru melakukan sesuatu yang kelak akan mengubah jalan hidup Henry untuk selamanya. Keesokan harinya sejak pagi mereka sudah menunggu di depan kantor pos. Henry kemudian menghampiri tukang pos yang biasa mengantarkan surat ke rumahnya. Tanpa banyak penjelasan, mereka menculik pria itu dan memberinya ancaman. Ia mengatakan jika suatu saat ada surat dari sekolah untuk Henry, kirimkan saja langsung ke kafe mereka, bukan ke rumah Henry. Sejak kejadian itu, tak ada lagi satupun surat dari sekolah yang tiba di rumah Henry. Bahkan seluruh kiriman surat lainnya pun seolah lenyap. Hal ini membuat ibunya merasa janggal. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan keluhan ke kantor pos karena tak pernah lagi menerima sepucuk surat pun. Sejak saat itu, Henry semakin mantap menjadi anak buah Tudy. Hari demi hari, ia belajar berbagai cara untuk mendapatkan uang dari berbagai sumber. Ia melakukan apa saja, mulai dari mengantar pesanan, menemani Tudy ke rumah Paulie, bahkan ikut membantu sebagai orang yang dipanggil saat mereka ingin menghadapi musuh. Walaupun terlihat jarang bicara, Paulie sebenarnya memiliki pengaruh besar dalam hal jaringan dan koneksi. Itulah sebabnya banyak orang datang kepadanya untuk mengadu ketika mereka punya masalah, terutama yang berkaitan dengan gangster sebelah. Dalam waktu beberapa bulan, kesibukan Henry semakin meningkat seiring banyaknya pekerjaan yang ia jalankan. Bahkan karena hal itu juga membuat dirinya memiliki cukup banyak uang. Terbukti suatu hari ia tampil di depan orang tuanya dengan setelan jas rapi dan berwibawa layaknya seorang mafia, yang bahkan ayahnya sendiri belum pernah berpenampilan seperti itu. Beberapa waktu kemudian, di sebuah kasino darurat milik Paulie, muncul seorang pria langsung menarik perhatian semua orang di ruangan tersebut. Ia adalah Jimmy Conway, seorang imigran asal Irlandia yang di usia 29 tahun sudah dikenal sebagai legenda dalam dunia perampokan. Melihat sosoknya, Henry pun langsung terkesan dan mulai mengidolakan Jimmy. Tidak seperti kebanyakan orang yang merampok karena terpaksa, Jimmy justru menikmati dunia itu. Baginya apapun bisa jadi sasaran, mulai dari rokok, jam tangan, sampai makanan seperti udang dan lobster. Ia juga dikenal dermawan, sehingga banyak orang dengan senang hati ikut membantunya. Seiring waktu, Henry menjadi semakin dekat dengan Jimmy. Bahkan ia diperkenalkan dengan Tommy untuk ia sandingkan dalam pekerjaannya.
Suatu ketika Henry dan Tommy tertangkap polisi saat menjual rokok hasil curian. Dan ternyata kejadian tersebut merupakan pengalaman pertama Henry harus berurusan dengan pengadilan. Akan tetapi kejadian tersebut bukanlah perkara yang sulit bagi Jimmy. Maka dari itu ia pun mengutus para senior gangster untuk membantu Henry. Bukannya dimarahi, Henry malah diberi uang oleh Jimmy karena ia tidak membeberkan rahasia mereka meskipun terus ditekan oleh polisi. Dari situ Jimmy kembali mengingatkan satu aturan penting dalam hidup mereka, yaitu jangan pernah menjadi pengkhianat di dalam pertemanan. Setelah keluar dari pengadilan, Henry langsung disambut oleh para gangster yang selama ini membimbingnya. Sambutannya meriah seolah-olah ia baru saja melewati sebuah ritual penting. Dan sejak saat itu jugalah, akhirnya Henry resmi dianggap sebagai bagian dari kelompok mereka. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1963, kelompok itu mulai menjalankan operasi baru di area bandara. Henry dan Tommy kini sudah menjadi duo andalan yang sangat lihai. Mereka bekerja sama dengan petugas bandara sehingga bisa mengetahui jadwal keluar masuk barang dengan mudah. Suatu hari mereka mendapat kesempatan besar. Mereka merampok uang milik turis asal Prancis yang sebelumnya menukarkan euro menjadi dolar. Uang tersebut disimpan sementara di bandara sebelum dikirim kembali ke Prancis. Berhubung pada masa itu memang belum ada sistem transfer bank seperti sekarang. Tak lama kemudian Henry yang pulang dengan uang hasil rampokannya yang totalnya 400.000 dolar membuatnya semakin dipercaya oleh Jimmy serta Pauli. Ia pun dikenal sebagai anggota yang patuh dan bisa diandalkan. Berbeda dengan Tommy yang kini tumbuh menjadi gangster arogan dan bertindak semaunya. Ia sering makan di restoran milik rekannya tanpa pernah mau membayar tagihan. Merasa terus dirugikan, pemilik restoran tersebut akhirnya mengadu kepada Pauli sekaligus menawarkan kerjasama agar usahanya tidak lagi diganggu. Awalnya Pauli menolak karena tidak memahami bisnis restoran. Namun setelah pembicaraan panjang dan desakan yang terus-menerus, ia pun akhirnya luluh dan menyetujui kerjasama tersebut. Sang pemilik restoran yang kini bekerja sama dengan sang mafia, usut punya usut, usaha yang ia harapkan berkembang, justru perlahan restoran tersebut dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan barang hasil rampokan, sekaligus tempat untuk menjualnya. Hingga seiring berjalannya waktu, usaha restoran itu pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Makanya demi mendapatkan uang menutupi modal, Henry dan Tomilah yang ditugaskan untuk membakar bangunan tersebut agar klaim asuransinya bisa segera dicairkan. Saking kompaknya mereka, kedua sahabat ini tidak hanya selalu bersama dalam urusan kejahatan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Mereka bahkan sering pergi berkencan berdua. Di momen inilah Henry mengenal Karen, wanita terpandang yang begitu menjunjung tinggi norma sosial. Untuk mendekati Karen, pada awalnya Henry mengaku kalau ia adalah pekerja konstruksi. Karena tidak mungkin ia mengatakan dengan jujur kalau sebenarnya ia adalah seorang gangster. There was nothing like it. He was an exciting guy. Karen, slow down. Suatu ketika Karen mendapatkan tindakan pelecehan oleh tetangganya saat ia berjalan pulang. Untuk itu, ia pun segera melaporkan hal itu kepada Henry. Setelah mendengar informasi itu, Henry pun datang menyatroni rumah pelaku dengan gaya bak koboi yang siap mengeksekusi keadilan. Di sana ia menghajar pria itu habis-habisan demi membela harkat dan martabat Karen. Melihat aksi heroik yang maskulin tersebut, Karen bukannya ketakutan, ia justru menjadi kagum plus birahi. Disitulah Karen menganggap dunia kekerasan adalah hal yang normal bagi dirinya yang baru saja terselamatkan. Hubungan mereka akhirnya berlanjut hingga ke pelaminan. Di tengah pesta yang megah, suasana terasa ganjil saat restu dan penghormatan mengalir deras dari deretan sesepuh kalangan gangster yang hadir. Pada saat itulah Karen menyadari kalau ia ternyata telah menikahi salah satu dari mereka. Meskipun begitu, kejutan itu barulah awal dari semuanya. Realitas kelam mengenai siapa sebenarnya Henry dan bagaimana jaringan kekuasaannya bekerja baru benar-benar akan terungkap setelah mereka menjalani kehidupan pernikahan. Daddy never went out at all, Ma. Don't know how I feel. How do you feel now?
Rutinitas Henry yang baru pulang saat subuh mulai membuat Karen menjadi gelisah. Gambaran nyata tentang dunia hitam ini justru ia dapatkan saat ia kumpul dengan para istri gangster. Dalam pertemuan itu mereka saling curhat tentang suami mereka yang ditangkap polisi hingga anak-anak mereka yang menjadi pecandu. Setiap kali Karen mengutarakan kekhawatirannya, Henry selalu berhasil menenangkannya seolah segalanya aman terkendali. Lambat laun, Karen mulai terbiasa. Ia kini menganggap kehidupan gelap para mafia sebagai rutinitas yang normal. Come on, don't worry so much, sweetie. And when we went to Vegas for vacation, it got to where I was even the first at the hospital. Hari itu 11 Juni 1970. Berlokasi di sebuah restoran milik Henry, saat itu para anggota geng sedang berkumpul seperti biasanya, berbincang santai satu sama lain. Tak lama Tommy datang bersama seorang wanita yang langsung menarik perhatian. Kedatangannya disambut oleh Billy Bates, rekan lama yang sudah tidak pernah berjumpa dengannya. Billy menyapa dengan gaya bercanda bahkan mengungkit pekerjaan lama Tommy sebagai tukang semir sepatu. Namun Tommy yang sekarang jelas jauh lebih berbeda dari yang dulu. Ia menganggap candaan itu sebagai bentuk penghinaan. Bukannya meminta maaf, Billy justru mengatakan kalau hal itu bukanlah hal yang serius dan tidak perlu dibesar-besarkan. I don't shine shoes anymore. Now go home and get a shine box. Pada akhirnya, situasi sempat mereda dan pertengkaran berhasil diredam. Berhubung juga Tommy masih bersama dengan wanita yang ia bawa. Sementara Henry turun tangan untuk menenangkan situasi. Namun beberapa waktu kemudian, Tommy kembali kali ini tanpa banyak bicara. Dengan bantuan Jimmy, ia langsung menyerang Billy. Tanpa ampun, Tommy menghabisinya dengan cara yang brutal, membuat Billy tewas seketika. Untuk itu sebelum polisi mengetahuinya, mereka pun segera membawanya ke dalam bagasi mobil dan berencana untuk segera menguburkannya. Namun sebelum itu mereka rencananya akan singgah sebentar ke rumah Tommy, mengambil beberapa peralatan sebelum menguburkannya. Setelah itu mereka membawa jasad Billy ke sebuah lahan kosong untuk dikuburkan. Bagi para gangster, membunuh bukanlah hal yang asing, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Alasan dibaliknya pun bisa beragam, mulai dari persoalan besar hingga hal sepele seperti yang dialami Billy Bates. Satu hal yang pasti, siapapun yang hidup di dunia gangster harus siap menghadapi dua kemungkinan, yaitu menghabisi orang lain atau justru ia menjadi korban berikutnya. We had a serious K, or you'd be the one. Namun peristiwa pembunuhan yang sebelumnya mereka lakukan akan menjadi bumerang di kemudian hari. Pasalnya korban yang mereka habisi merupakan anggota resmi dari keluarga mafia Bambino. Dalam aturan dunia mafia, menyentuh apalagi membunuh anggota resmi tanpa izin organisasi adalah pelanggaran besar yang bisa berujung pada akibat fatal. Oleh karena itu, ketika Pauli mulai menggali informasi ke Henry, Henry justru memilih bungkam. Di sisi lain, menghilangnya Billy Bates mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan mereka. Situasi ini membuat Pauli ikut terseret dan harus menghadapi berbagai pertanyaan. Ia pun mendesak Henry agar segera memberitahunya jika mendapat kabar apapun tentang keberadaan Billy. Namun hingga waktu berlalu, Henry tak pernah benar-benar memberikan kabar apapun kepada Pauli. Justru yang muncul adalah masalah baru. Lahan kosong tempat mereka menguburkan Billy Bates ternyata sudah terjual dan akan segera dibangun sebuah perumahan. Keadaan ini memaksa mereka untuk kembali ke lokasi tersebut dan menggali ulang kuburan itu demi memindahkan jasad Billy. Namun konsekuensinya, kondisi mayatnya tentu sudah membusuk parah karena sudah lama dikuburkan. Malam itu tentu saja menjadi pengalaman paling menjijikan bagi Henry, sekaligus hadiah jackpot untuk mereka. Di sisi lain, hidup di dunia malam membuat Henry begitu intens dekat dengan beberapa wanita, salah satunya Jenny. Seiring berjalannya waktu, karena kedekatannya dengan Jenny semakin sering terjadi, mau tidak mau Henry pun terpaksa menyewakan sebuah apartemen untuk mereka melakukan mantap-mantap di sana. Diketahui kalau Jenny sendiri adalah seorang pekerja hiburan di klub malam. Sejak menjalin hubungan dengannya, Henry jadi semakin betah di luar dan makin jarang pulang ke rumahnya.
Karena merasa ada yang janggal, tak butuh waktu lama bagi Karen untuk melacak keberadaan Henry dan wanita simpanannya. Begitu bertemu, emosinya langsung meledak. Ia meluapkan amarahnya dengan memarahi Jenny tanpa henti, membuat Jenny langsung ciut dan tak berani membalas. Alhasil, keributan itu pun makin melebar hingga akhirnya Paulie dan Jimmy harus turun tangan. Pasalnya Karen terus mengadu kepada mereka. Menanggapi keluhan Karen, Henry diminta untuk segera kembali ke rumah dan mulai menjaga jarak dari wanita simpanannya. Dalam lingkungan mafia, menjaga keutuhan rumah tangga dianggap penting. Bukan semata soal hubungan, tapi juga demi menjaga rahasia dan kestabilan organisasi mereka. Maka dari itu, agar Henry tidak larut dengan masalahnya, Paulie kemudian mengalihkan tugasnya kepada Henry untuk menangani sebuah bisnis di Florida. Meskipun sebelumnya rencana tersebut akan dikerjakan oleh dirinya bersama Jimmy. This is what it is, okay? And when you come back, you go back to Karen. All right. I'm gonna So kill him. What you want? sit in the sun. Beberapa hari kemudian, Jimmy dan Henry berangkat ke Florida untuk menyelesaikan urusan bisnis, yakni menagih utang dari seseorang. Give us the fucking money. Namun orang tersebut tetap keras kepala dan menolak untuk membayar. Untuk menekannya, mereka menggunakan cara yang sangat ekstrim, bahkan sampai mengancam dengan memasukkannya ke kandang singa agar ia mau melunasi hutangnya. Down there because the guy rest of the weekend at the track. Namun tak disangka tindakan itu justru menjadi awal dari masalah besar. Si pengutang ternyata memiliki seorang adik yang bekerja sebagai juru tulis di kantor FBI. Akibatnya ketika Jimmy dan Henry kembali ke New York, mereka langsung ditangkap oleh aparat bersama Paulie. Kasus ini pun berlanjut ke pengadilan dan akhirnya mereka dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Judge gave Jimmy and me 10 years like he was giving away. Saat Jimmy menjalani masa tahanan di Atlanta, Henry justru berada di penjara New York bersama Paulie dan para kriminal senior lainnya. Anehnya kehidupan di balik jeruji itu tetap terasa mewah bagi mereka. Makanan enak seperti steak bisa dimasak sendiri, dan kebutuhan seolah tak pernah habis. Bagi kalangan mafia, uang menjadi kunci untuk mendapatkan apapun, bahkan di dalam penjara. You think of prison, Here's your love. you get pictures in your Di sisi lain, Henry perlahan terjerumus ke dalam dunia narkoboy. Ia mulai bergantung dan mencari berbagai cara untuk memasukkan barang haram tersebut ke dalam penjara. Memanfaatkan bantuan orang-orang di luar, termasuk tukang roti hingga istrinya sendiri. This stuff in for you every week. Where am I? I'm in jail. Let her do it! All I need for you is to keep bringing me this stuff. 4 tahun kemudian, Henry akhirnya bebas dari penjara. Saat pulang, ia mendapati kehidupannya sudah jauh berbeda. Rumah lama mereka telah dijual demi memenuhi kebutuhan selama ia ditahan. Dan kini ia bersama keluarganya harus memulai dari tempat tinggal yang lebih sederhana. Meski begitu, hal itu tidak menjadi masalah karena Henry sendiri sudah memiliki target selanjutnya. Ia pun langsung mengunjungi Paulie yang lebih dulu keluar dari penjara. Dari raut wajah dan sikap Henry, Paulie bisa melihat bahwa ia sudah terjerumus ke dalam kebiasaan buruk. Paulie kemudian mengingatkannya agar menjauhi hal-hal berbahaya tersebut. Selain itu, ia juga menasihati Henry untuk lebih berhati-hati terhadap Jimmy dan Tommy, yang menurutnya semakin sembrono dan terlalu berani mengambil resiko. Di usia yang semakin tua, Paulie hanya ingin menjalani hidup dengan lebih aman dan tenang. It's just for saying hello to someone and everybody. All right. Yeah? Yeah. Hanya dalam waktu seminggu, Henry kembali terjun ke dunia lamanya dan mengabaikan sepenuhnya nasihat dari Paulie. Bersama Sandy, teman Janice yang berperan sebagai peracik, ia mulai menjalankan rencana untuk terjun ke bisnis kokain. Usahanya pun akhirnya berkembang pesat dari hari ke hari. Alih-alih menjauh dari lingkaran berbahaya, Henry malah mengajak Jimmy dan Tommy untuk ikut membantunya memperluas jaringan bisnis haramnya. Henry mulai merekrut siapapun yang bisa ia percaya untuk memperlancar bisnisnya. Bahkan ia melibatkan babysitter anaknya sendiri yang ditugaskan membawa barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menyembunyikannya di dalam tas bayi agar tidak mencurigakan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Henry kembali gemerlap layaknya seorang rockstar. Suatu hari, ia didatangi oleh kenalan lamanya yang bernama Mori, seorang yang sebelumnya sering meminjam uang dari Jimmy.
Mori mengetahui betul tentang aksi perampokan uang di bandara yang pernah mereka lakukan. Dan dari situlah ia datang membawa ide baru yang jauh lebih ambisius, yaitu sebuah operasi yang nantinya akan dikenal sebagai salah satu perampokan terbesar dalam sejarah Amerika, yakni pembobolan maskapai Lufthansa. Di bawah komando Jimmy, mereka mulai menyusun rencana perampokan dengan merekrut beberapa anggota kru. Namun situasi sempat memanas gara-gara Mori yang memang terkenal suka berutang malah sudah meminta uang DP sebelum rencana benar-benar berjalan. Jimmy sendiri tidak terlalu menggubris permintaan itu, tapi tetap saja sikap Mori membuat suasana jadi terasa rumit dan menjengkelkan. Kali ini Henry tidak ikut turun langsung. Ia hanya mendengar kabar keberhasilan aksi tersebut lewat siaran radio. Sekitar 6 juta dolar berhasil digasak dari terminal kargo maskapai Lufthansa di Bandara JFK. Setelah aksinya itu, mereka semua berkumpul di sebuah bar untuk merayakannya. Alih-alih terhibur, perayaan itu justru membuat Jimmy terlihat kesal. Beberapa anggota kru yang tidak bisa menahan diri dan langsung pamer hasil rampokan. Padahal Jimmy sudah jauh-jauh hari mengingatkan agar mereka menahan diri sampai keadaan benar-benar aman. Nyatanya ada yang datang dengan Cadillac baru, ada pula yang tampil mencolok dengan mantel bulu mahal. Belum lagi Mori yang terus mendesak agar bagiannya segera dibayarkan malam itu juga. Sementara yang lain masih larut dalam euforia perayaan, Tommy justru bergerak cepat malam itu. Ditemani Frankie, ia langsung menuju kosan Stuck, sopir truk yang ia pakai dalam aksi perampokan. Tanpa banyak basa-basi, Tommy mengambil tindakan tegas dan menghabisi Stuck saat itu juga. Always crazy. Ternyata permasalahannya adalah truk tersebut sudah lebih dulu ditemukan oleh polisi. Kelalaian Stuck yang ceroboh ketiduran di rumah pacarnya membuat semuanya berantakan. Laporan berita bahkan menyebutkan bahwa sidik jari telah ditemukan di kemudi truk. Menyadari situasi semakin berbahaya, Tommy dan Frankie memilih bertindak lebih dulu, memastikan Stuck tidak sempat berbicara sebelum polisi berhasil menemukannya. Akibat kematian Stuck mulai menghantui pikiran Henry. Ia diliputi rasa cemas dan firasat buruk. Berbeda dengan Jimmy dan Tommy yang justru terlihat santai seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian kabar besar datang untuk Tommy. Ia digadang-gadang akan segera diangkat menjadi anggota resmi keluarga mafia Italia. Status itu kelak membuatnya menjadi semakin tidak tersentuh dan Jimmy jelas begitu senang mendengar hal tersebut. Jimmy, I've been looking all over for you, baby. Di tengah situasi itu, Mori kembali muncul, namun Jimmy dan Tommy memilih pergi begitu melihatnya dan menyerahkan urusannya kepada Henry. Di sana Mori pun terus menagih bagian uangnya. Sikapnya yang terlalu banyak bicara tentu saja membuat Jimmy menjadi kesal. Bagi Jimmy, orang seperti Mori adalah ancaman. Ia khawatir Mori bisa saja lepas kendali dan membocorkan sesuatu ke orang lain. Henry pun membenarkan bahwa Mori memang tipe orang yang sulit menjaga mulut. Dari situlah Jimmy akhirnya mengambil keputusan kalau Mori harus dieksekusi secepatnya. Rencana untuk menyingkirkan Mori pun akhirnya dijalankan. Malam itu setelah menghiburnya dengan permainan kartu dan bercanda bersama, mereka mengajak Mori untuk pergi ke lokasi yang lainnya. Tanpa curiga ia ikut saja. Alhasil, begitu di dalam mobil, momen itu dimanfaatkan Tommy untuk menghabisinya di sana. Tak lama setelahnya mereka melihat dua agen FBI yang sedang mengawasi di luar kafe. Situasi itu membuat Jimmy semakin waspada. Ia merasa semua orang yang terlibat dalam perampokan bisa menjadi ancaman. Makanya Jimmy memutuskan untuk menghabisi mereka satu persatu. Pembeli mobil Cadillac ikut jadi korban. Dan Frankie ditemukan tewas membeku di dalam truk pengangkut daging frozen. Dan beberapa orang lainnya juga dibunuh lalu dibuang begitu saja ke tempat sampah. Beberapa bulan pun berlalu, dan kasus perampokan Lufthansa perlahan mulai mereda. Situasinya semakin tenang, membuat Jimmy merasa lega dan kembali bersemangat. Terlebih lagi, hari itu menjadi momen penting di mana Tommy akan resmi diangkat sebagai anggota keluarga mafia Italia. Kabar itu membuat Jimmy sangat senang. Baginya ini pencapaian besar karena akhirnya ada salah satu dari mereka yang berhasil menjadi anggota resmi mafia. Sementara itu Jimmy dan Henry tidak punya kesempatan untuk mencapai posisi itu karena mereka bukan orang Italia murni, melainkan campuran Italia dan Irlandia. Dalam aturan mafia, hanya orang berdarah Italia asli yang bisa menjadi anggota penuh, supaya mereka benar-benar bisa dipercaya bahkan sampai ke keluarganya di Sisilia.
Begitu hari peresmiannya itu tiba, Tommy pun dijemput oleh dua orang anggota mafia seniornya dan langsung dibawa ke sebuah rumah kosong dengan harapan akan diangkat menjadi anggota resmi. Namun tanpa peringatan, salah satu dari mereka langsung menembak bagian belakang kepalanya, membuatnya tewas seketika. Sementara itu Jimmy yang sudah lama menunggu kabar dari Tommy mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pun mencoba menghubungi pihak keluarga mafia itu. Jawaban yang ia terima terdengar santai tapi menghantam keras dan mengatakan kalau Tommy sudah mati. Jimmy langsung paham ini adalah balasan atas kematian Billy Bates. Ia sadar betul bahwa ini keputusan dari pusat, sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Dalam dunia mereka aturan tetaplah aturan. Tak ada yang bisa ia lakukan selain melampiaskan amarahnya. Jimmy hanya bisa berteriak frustasi di pinggir jalan menahan emosi yang tak mungkin ia balas. Hari itu Minggu pagi 11 Mei 1980. Henry terlihat keluar dari rumahnya dan di saat yang sama ia juga melihat sebuah helikopter berputar di atas area tempat tinggalnya. Awalnya terasa aneh tapi ia mencoba mengabaikannya. Namun ketika ia mulai berkendara, Henry sadar helikopter itu masih ada, bahkan seolah mengikuti pergerakannya. Padahal hari itu jadwalnya cukup padat, ia harus mampir ke rumah Jimmy untuk mengantarkan pistol pesanan, lalu menjemput Michael di rumah sakit karena adiknya itu akan menginap di rumahnya. Sepanjang perjalanan, Henry begitu was-was karena heli tersebut masih terus mengikutinya. Setelah memasak makan malam, Henry dan Karen langsung bergerak menuju lokasi pengambilan barang dagangan. Sementara itu, helikopter juga masih terus terlihat di atas mereka, membuat Henry semakin penasaran. Tak lama kemudian begitu tiba di lokasi, mereka bertemu pemasok dari Pittsburgh. Barang itu rencananya akan dikirim ke Atlanta lewat Lois malam itu. Setelah selesai packing, Henry menelpon ke rumah dan menyuruh Lois menghubungi para konsumen untuk memastikan jadwal pertemuannya. Ia juga mengingatkan agar memakai telepon umum, bukan telepon rumah. Namun karena nada bicara Henry agak keras, Lois jadi kesal dan tidak menuruti perintahnya. Ia tetap menelpon dari rumah dan membicarakan semua rencana dengan santai tanpa memikirkan resikonya. Selesai di tempat itu, Henry terlebih dulu mengantar Karen pulang. Setelahnya, ia menyambangi rumah Sandy untuk menyiapkan barang dagangannya. Begitu urusannya rampung, barulah Henry kembali lagi ke rumah dan ikut makan malam bersama keluarga. Seusai makan, ia mulai mengurus rencana keberangkatan Lois. Tapi mendadak Lois minta pulang karena merasa topi keberuntungannya tertinggal. Ia pun ngotot menunda kepergian dan menolak berangkat sebelum topi itu kembali ada di tangannya. Meskipun dalam kondisi emosi, Henry terpaksa keluar untuk mengantar Lois mengambil topi yang tertinggal. Dan begitu Henry akan berangkat, tiba-tiba cahaya lampu menyorotinya dari berbagai arah. Rupa-rupanya polisi telah mengepung tempat mereka dan tak ada lagi jalan untuk kabur. Tanpa perlawanan, Henry, Lois, si pemasok Pittsburgh, dan Sandy langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi. Phone taps. Belakangan diketahui selama hampir 1 bulan penuh, Henry ternyata sudah berada dalam pengawasan ketat pihak narkotika. Setiap gerak-geriknya diikuti, bahkan pembicaraannya pun diam-diam direkam. Akibatnya, kini ia harus menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 25 tahun. Meski begitu, yang paling membuatnya cemas bukanlah lamanya hukuman tersebut, melainkan bayangan akan apa yang mungkin dilakukan Jimmy dan Paulie. Rasa takut itulah yang akhirnya membuat Henry memohon kepada Karen agar mencari cara apapun untuk segera mengeluarkannya dari tahanan. Di sisi lain, Jimmy dan Paulie diliputi kekhawatiran bahwa Henry bisa saja membocorkan semuanya kepada polisi. Lagi pula, penjara bukan tempat yang benar-benar aman karena seperti yang kita tahu, kalau para gangster tetap punya cara untuk menyingkirkan siapapun targetnya. Beberapa hari mendekam di tahanan, Henry akhirnya dibebaskan setelah Karen berhasil meyakinkan ibunya untuk menggadaikan rumah demi membayar jaminan. Namun bukannya merasa tenang, Henry justru dihantui rasa cemas begitu kembali ke rumah. Bahkan di saat Henry akan tidur, sebuah pistol ia simpan untuk jaga-jaga. Beberapa waktu kemudian, Henry memberanikan diri menemui Paulie untuk meminta maaf. Paulie jelas masih kesal. Sebagai seorang bos besar, ia merasa harga dirinya diinjak dan tidak dihargai. Meski begitu, pada akhirnya ia pun jadi iba kepada Henry dan memberikan pesangonnya sebesar $3.000. Namun hubungan di antara mereka juga telah selesai.
Henry yang saat itu kembali ke rumahnya tanpa basa-basi berniat untuk kabur saat itu. Namun istrinya Karen justru menganggap kalau tindakan yang Henry lakukan terlalu berlebihan. Alhasil, Karen yang juga sudah buntu ide terpaksa menemui Jimmy untuk meminta saran. Tak lama setelah bertemu Jimmy, ia langsung menanyai Karen tentang apa saja yang sudah Henry sampaikan kepada polisi. Jimmy juga menitipkan pesan agar Henry segera datang menemuinya. Setelah itu Jimmy memberi Karen sejumlah uang dan menawarkan untuk mengambil beberapa koleksi baju Dior miliknya yang disimpan di gudang luar. Namun saat Karen mendatangi tempat tersebut, ia melihat beberapa pria berwajah garang sudah berada di sana. Karen pun seketika panik dan memilih untuk kabur saat itu juga. I'll come back later. Beberapa hari setelahnya, Henry memutuskan menemui Jimmy. Awalnya pertemuan itu terasa santai seolah semuanya baik-baik saja. Jimmy sempat menyinggung soal masalah hukum Henry dan terlihat seperti ingin memberi saran. Namun tiba-tiba Jimmy memintanya terbang ke Florida untuk menghabisi seseorang. Permintaan itu jelas langsung terasa janggal bagi Henry karena selama ini ia tidak pernah diberi peran sebagai eksekutor karena tugas itu biasanya dipegang oleh Tommy. Dari situ Henry mulai merasa ada niat tersembunyi dan ia pun curiga bahwa dirinya sedang dijebak. Demi mengakhiri ancaman yang terus menghantuinya, Henry akhirnya mengambil keputusan besar, yaitu bekerja sama dengan FBI. Ia bersedia masuk ke program perlindungan saksi meski harus mengkhianati rekan-rekan lamanya. Baginya ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dalam dunia mafia yang ia kenal, pilihannya memang hanya dua, menyerang lebih dulu atau menjadi korban. I've listened to those wiretaps. Di persidangan, Henry akhirnya membuka semua kejahatan yang menyeret nama Jimmy Conway dan Paul Cicero. Sebagai imbalannya, ia mendapat keringanan dan dimasukkan ke program perlindungan saksi, lengkap dengan identitas baru di lokasi yang dirahasiakan. Kehidupan glamor yang dulu ia jalani pun telah selesai. Kini, Henry harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana, tinggal di rumah cicilan dan menjalankan usaha kecil di halaman rumahnya. Setelah keluar dari program perlindungan saksi, Henry memilih menjalani hidup baru sebagai seorang koki di sebuah restoran. Dari sana, ia perlahan membangun usahanya sendiri dan membuka restoran bernama Wise Guys, yang terinspirasi dari sebutan bagi para gangster. Sementara itu, Pauli Cicero menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji dan meninggal pada tahun 1988 akibat penyakit kanker paru-paru. Jimmy Conway pun bernasib serupa. Ia meninggal pada tahun 1996 karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.